Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya ya hari ini? Baik, sangat baik. Puji Tuhan, adik-adik semuanya dalam keadaan baik. Bu Ana bersyukur sekali. Bu Ana berharap adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga senantiasa, senantiasa baik-baik saja. Kita tetap semangat ya, meskipun kita belum bisa tatap muka. Sakit ya kalau tatap muka ya? Enggak ya. Meskipun kita belum bisa tatap muka karena pandemi ini belum usai, Bu Ana yakin pasti adik-adik sudah kangen dan ingin ketemu dengan teman-teman langsung. Bu Ana pun demikian juga, udah kangen pengen ketemu langsung dengan adik-adik. Tapi karena keadaan yang belum memungkinkan, maka rasa kangen sementara kita obati dengan cara online dulu. Kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu dan adik-adik bisa ketemu sama teman-teman yang lainnya. Sebelum kita mulai sekolah minggu ini, marilah kita pujikan dengan lagu Oh Sukacita. Adik-adik pasti sudah bisa nggih? Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Oh Sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik, sebelum kita memasuki ke firman yang nanti akan disampaikan oleh Bu Maria, kita sebelumnya akan doa dulu. Mari Bu Ana pimpin, kita berdoa sama-sama, mari. Bapa Surgawi, Engkau yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas anugerah, atas kesehatan, atas kebahagiaan, atas keadaan yang baik-baik saja kepada kami, adik-adik kami beserta keluarga. Meskipun pada saat ini masih ada pandemi yang berlalu. Ya Allahku, kiranya Engkau berkati di dalam kami akan memulai sekolah minggu ini, di dalam kami akan menerima firman-firman-Mu. Kiranya mulut, telinga kami dan juga hati kami, kiranya Engkau bimbing dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan kami terima, firman-firman-Mu pada saat ini dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu di sekitar kami, di lingkungan kami, meskipun kami dan juga adik kami, ya Allahku, kiranya Engkau pergunakan kami sebagai alat untuk menyebarkan firman-firman kebaikan-Mu. Ya Allahku, doa kami yang tiada sempurna ini kami haturkan hanya di dalam nama Putra Tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman yang nanti akan disampaikan oleh Bu Maria, kita akan menyanyi lagu Mata Kecil Ini. Mungkin adik-adik pasti banyak yang bisa nggih. Kalau belum bisa, kita akan nyanyi bareng-bareng, kita akan belajar bareng-bareng nyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyi lagu Mata Kecil Ini.
Selamat sore, selamat malam semuanya. Iya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 34 ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-35. Bu Maria ulangin ya. Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Nah, ada teman kita yang akan membantu membaca firman Tuhan bagi kita. Siapa? Ayo. Yang akan bantu kita hari ini adalah Tania. Tania akan menolong kita membaca Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 35. Silakan Tania. Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, tinggalkan nyala selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara kepada Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak, kita kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Tania. Hari ini firman Tuhan menceritakan tentang Musa. Nabi Musa yang baru saja turun dari Gunung Sinai dengan membawa 2 buah loh batu bertuliskan 10 hukum Allah. Nah, ketika ia sampai di kaki Gunung Sinai, Musa bertemu dengan Harun dan seluruh umat Israel. Ketika melihat Bapak Musa turun, kira-kira apa yang terjadi ya anak-anak? Wah, lihat itu. Bukankah itu Bapak Musa? Mengapa wajahnya bercahaya terang sekali? Aku takut, Bu. Aku takut, Pak. Hah? Iya ya. Wajah Pak Musa itu bercahaya terang sekali. Silo gak bisa lihat jadinya. Saking terangnya anak-anak. Wajah Bapak Musa, wajah Musa sangat terang. Sehingga semua Silo melihat Bapak Musa. Kira-kira itu seperti ini.
Kalau jam 12 siang, anak-anak keluar, di luar sedang panas terik. Kita melihat ke arah matahari, pasti semua akan menutup matanya karena silaunya. Kira-kira Bapak Musa bercahaya seperti matahari yang terik itu. Sampai kalau dilihat saja, menyilaukan mata. Mengapa wajah Musa bisa bercahaya seperti itu? Anak-anak, pada waktu itu Musa wajahnya bercahaya seperti itu karena ia baru saja selesai bertemu dengan Tuhan. Ia bersama-sama dengan Tuhan berbicara selama lebih kurang 40 hari 40 malam. Ia bersama dengan Tuhan. Pada mulanya anak-anak, Bapak Musa sendiri tidak tahu jika wajahnya itu bercahaya sangat terang sehingga menyilaukan. Sampai ketika ia melihat semua orang yang hadir, termasuk Harun kakaknya itu takut sekali mendekati Musa. Kemudian Musa berpikir, wah, bagaimana ya caranya supaya mereka ini tidak takut ketemu aku. Kalau mereka takut, aku kan susah karena aku tidak bisa menyampaikan perintah-perintah Tuhan ini. Perintah-perintah Tuhan dari 2 loh batu yang dibawanya dari atas gunung Sinai. Aha, aku tahu caranya sekarang. Lalu Musa mengambil sehelai kain. Terus ia menyelubungi wajahnya seperti ini. Dia menutup wajahnya. Jadi sejak saat itu anak-anak, setiap kali ketika Musa mau bertemu dengan orang-orang Israel, ia selalu menutup wajahnya. Setiap kali ia mau bicara tentang 10 hukum Tuhan pada umat Israel, Musa menyelubungi mukanya supaya mereka yang takut karena wajahnya yang bersinar terang itu menjadi tidak takut lagi. Anak-anak, Bapak Musa atau Nabi Musa itu berusaha memikirkan perbuatan baik apa yang harus ia lakukan untuk umat Israel ketika mereka sangat ketakutan melihat Musa yang diselimuti oleh cahaya yang terang benderang. Iya, waktu itu Bapak Musa berbuat baik dengan menyelubungi wajahnya dengan kain sehingga tidak ada seorang pun umat Israel yang takut lagi ketika mendekatinya. Nah, anak-anakku yang kucintai, sekarang coba kalian ingat-ingat, kira-kira perbuatan baik apa ya yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Anak-anakku, Bu Maria punya suatu cerita. Pada suatu pagi, ada 3 orang anak, Tino, Amir, dan Mira. Tino, Amir, dan Mira. Mereka bertiga, 3 orang sahabat yang rumahnya berdekatan. Nah, mereka mau ke sekolah nih. Mereka berjalan bersama-sama. Jam sudah menunjukkan jam 6:40. Berarti tinggal 20 menit lagi dong. Kalau mereka tidak bergegas, mereka akan terlambat ke sekolah. Jadi mereka bergegas jalan bertiga. Ketika mereka jalan cepat, tiba-tiba ada bunyi brak. Waduh, keras sekali bunyi itu. Mereka kaget dan mereka menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Wah, ternyata anak-anak, di belakang mereka ada seorang ibu penjual sayur yang dengan naik sepeda ditabrak oleh seorang pengendara motor. Ibu tukang sayur itu jatuh. Jualannya semua tercerai-berai kemana-mana. Sayurannya ke situ, tempenya ke situ, lomboknya ke situ. Tapi si pengendara motor itu dengan segera langsung bangun, ambil motornya dan dia lari pergi. Bergegas meninggalkan ibu tukang sayur yang tadi tertabrak itu. Ibu itu sambil duduk memegang-megang kakinya yang jatuh tadi karena ditabrak oleh pengendara motor. Kemudian ia lihat semua jualannya. Tiba-tiba Mira berkata begini, "No, Amir, tunggu dulu. Ayo kita tolong ibu itu, kasihan ia."
Hati Mira merasa iba melihat ibu yang ditabrak sepeda motor tadi. Tiba-tiba Tino bilang begini, mau nggak usah toh Mir, toh nanti ibu itu akan ditolong oleh orang-orang itu. Ingat loh, sebentar lagi kita akan masuk sekolah, belnya akan berbunyi dan kita akan terlambat. Kalau kita terlambat, pasti Bu Guru akan memarahi kita. Kemudian Mira terdiam sejenak dan ia berkata, ya sudahlah Tino, Amir, kalian pergi dulu sajalah ke sekolah. Nanti aku akan menyusul kalian. Sambil berkata seperti itu, Mira segera bergegas menolong ibu yang tadi sudah bangun mulai mengumpulkan jualannya. Mira menolong ibu itu. Mira membantu ibu itu mengangkat sayur-sayurannya. Dan selesai menolong ibu itu, ibu tukang sayur itu berkata kepada Mira, "Nak, terima kasih sekali ya. Engkau sudah berbaik hati menolong ibu, membereskan dagangan ibu. Tadi ibu lihat kalau kamu menyeberang jalan hanya untuk menolong ibu. Sudah sana, ibu sudah tidak apa-apa kok. Nanti kamu terlambat ke sekolah. Tadi kan kamu sudah tinggal oleh teman-temanmu kan?" kata si ibu penjual sayur itu. Mira berkata, "Nggak apa-apa Bu, ibu kan memang butuh bantuan saya. Ibu bener nih sudah nggak apa-apa. Kalau ibu sudah nggak apa-apa, aku tinggal ya. Aku akan lanjutkan perjalananku menuju sekolah. Mari ya Bu ya, ibu segera sehat," kata Mira berjalan menuju ke sekolahnya. Ibu tadi tersenyum lebar dan menganggukkan kepalanya. "Terima kasih ya Nak, terima kasih." Nah anak-anak, Mira tahu bahwa ia pasti terlambat masuk sekolah. Dia takut karena pasti ia terlambat ke sekolah. Tetapi tahukah kalian, ketika ia masuk gerbang ke sekolah, lihatlah di sana, Bu Gurunya sudah berdiri di depan sekolah. Tapi Bu Guru nggak marah loh. Bu Guru justru tersenyum dengan senyuman yang amat lebar. Ternyata Tino dan Amir sudah cerita sama Bu Guru kenapa kok Mira sampai terlambat ke sekolah. Menurut Bu Guru, tindakan Mira itu dianggap sangat baik dan harus menjadi teladan bagi setiap anak di sekolah itu. Nah, anak-anakku yang aku kasihi, hari ini Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus terus belajar dan mau berusaha berbuat baik dan menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Seperti Musa yang punya hati yang peduli kepada umat Israel yang ketakutan melihat Musa yang bersinar terang. Ia memakai selubung kain di wajahnya sehingga perintah Tuhan bisa ia sampaikan kepada umat Israel karena umat Israel tidak lagi takut. Juga seperti Mira yang menolong ibu tukang sayur yang ditabrak oleh pengendara sepeda motor. Kenapa harus ditolong? Supaya kebaikan Tuhan itu dinyatakan melalui Mira. Bu Maria yakin kok kalian semua pasti mau kan menjadi seperti Musa, menjadi seperti Mira. Mau kan? Oke, bagus sekali. Semua mau menjadi anak yang baik, anak yang punya hati yang mau menolong, anak yang selalu berbuat baik. Bu Maria berdoa supaya kalian selalu berusaha untuk menjadi anak yang selalu berbuat baik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Yuk sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari tutup mata, lipatlah tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tirukan kata-kata Bu Maria ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk selalu
berbuat baik. Berkatilah kami dan lindungilah kami agar kami bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kita semuanya. Adik-adik tadi telah mendengarkan firman cerita yang disampaikan oleh Bu Maria ya adik-adik, di mana adik-adik diharapkan bisa berbuat baik bagi sesama, bagi teman-teman kita di sekitarnya. Nah adik-adik, sebelum kita akan mempersembahkan persembahan buat Tuhan, kita akan menyampaikan satu ayat hafalan, di mana ayat hafalan itu kita ambilkan dari Keluaran 34 ayat 34. Yang demikian bunyinya, adik-adik nanti bisa yang di rumah sambil baca-baca Alkitabnya ya, sambil menghafalkan juga ayat hafalannya, yaitu apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Keluaran 34 ayat 34. Adik-adik sudah persiapan persembahannya? Kita akan mempersembahkan persembahan yang nantinya bisa dititipkan ke mama papanya, kemudian bisa disampaikan ke komisi sekolah minggu. Sebelum kita mengaturkan persembahan, kita nyanyikan lagu pujian Mata Tuhan Melihat. Adik-adik, setelah kita mempersembahkan persembahan, kita akan berdoa persembahan dan juga sekalian doa penutup. Mari Bu Ana hantarkan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan syukur ya Allahku atas berkat yang melimpah kepada diri kami sekeluarga. Kiranya kami mengaturkan persembahan ini, apabila terselip dosa kesalahan, kami mohon pengampunan. Kiranya dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan berkat-Mu melalui tangan-tangan kecil adik-adik kami di sekitar lingkungan kami. Ya Allahku, kami akan mengakhiri di dalam sekolah minggu ini. Kiranya Engkau tuntun kami semua dalam kehidupan kami, di dalam kami, menjalankan kehidupan kami sehari-hari, senantiasa memuliakan nama-Mu, senantiasa kami berbuat baik bagi teman-teman kami maupun di sekitar kami. Dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus, doa kami haturkan. Amin. Adik-adik, setelah kita tadi sudah mempersembahkan persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan akhiri sekolah minggu pada hari ini dengan kita menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Demikian adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Kita jumpa minggu depan. Shalom.